Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala mau ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa la yajuzu lil qadi ay yaqbalal hadiyata min ahli amalih. Tidak boleh, maksudnya haram, seorang hakim menerima hadiah dari orang-orang di wilayah kantor dia. Ahli amal itu ya kantornya dia lah. Misalnya hakim wilayah Purworejo, ya jangan menerima hadiah dari orang-orang Purworejo, karena dia sudah dapat gaji dari negara. Ini hadiah nanti membuat dia tidak adil dalam melaksanakan hukum. Apalagi kok sogokan, hadiah saja haram diterima. Jadi harus betul-betul ditegakkan itu. Sekarang istilahnya gratifikasi. Gratifikasi itu hadiah, supaya nanti ketika dia memutuskan itu ada kecondongan. Ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi, hadayal ummal hululun. Hadiah bagi para pegawai, para pemegang jabatan. Umal itu umum, pegawai, pemegang jabatan, ya juga qadhi. Kalau sekarang ya pejabat. Itu gulul itu korupsi lah kalau sekarang. Hadiah itu korupsi. Sekarang istilah zaman sekarang namanya gratifikasi. Itu sudah haram diterima, apalagi yang nyata-nyata sogok. Kalau sogok namanya rosi, riswah. Dalam hadis dikatakan ar-rosi wal murtasi finnar, yang nyogok dan menyogok, yang nyogok dan disogok neraka semuanya. Ini bahasa lain nyebutnya Nabi bukan hulul, yaitu suhtun. Sama ini, suhtun juga haram. Ada lagi sekarang istilahnya pungli, pungutan liar. Itu ya sama dengan ini, haram semuanya. Jadi dalam segi nyogok dan disogok semuanya haram. Kalau menerima sogok dalam keadaan apapun haram, baik ada butuh, nggak ada butuh, keadaan normal, apalagi kalau pas pilihan, ada calon, ada pilkada, ada pemilu, ada caleg, itu juga semua bentuk riswah itu. Ada orang bahasanya hadiah. Nabi juga nyebutnya hadiah tapi haram. Hadayal ummal hulul, haram semuanya. Kecuali memberi kepada orang yang ingin menegakkan kebenaran. Menyogok bagi orang yang menegakkan kebenaran, ini yang boleh. Menyogoknya saja. Jadi ada orang, dia ini benar, terus lawannya salah. Kalau dia nggak nyogok, nanti keputusan akan dimenangkan yang salah. Dia posisi benar. Dalam keadaan seperti ini boleh, karena dalam rangka menegakkan kebenaran. Tapi menerimanya tetap haram. Sekarang banyak dipakai fatwa ini. Jadi karena sudah membudaya sogok menyogok, orang ini kalau nggak disogok nggak akan mau kerja. Kalau nggak disuap ini hakimnya juga akan membela yang salah. Kalau nggak disuap nanti yang dipilih orang yang salah.
Kalau nggak disuap nanti yang jadi pemimpin orang yang salah. Akhirnya terpaksa nyogok. Nah, ini yang nyogok ini boleh, yang nyogok karena dia mau menegakkan kebenaran, tapi yang menerima tetap haram karena dia memang mentalnya mental sogokan, mental maunya wani piro nih sekarang, wani piro. Akhirnya dia ini terpaksa nyogok, ini saja yang boleh. Tapi kalau menerimanya dalam keadaan apapun haram, kecuali kalau ada orang menerima. Kalau nggak menerima sogokan dia mati, nggak makan. Nah, itu baru darurat. Lil qadhi, bagi seorang qadhi, yaitu pegawai pemerintah. Qadhi itu umal itu pegawai pemerintah. Kayak sudah dapat gaji dari negara kok menerima uang liar, namanya pungutan liar, haram semuanya. Kecuali kalau bukan pegawai pemerintah, dikatakan dalam sini mufti, ulama yang memberi fatwa MUI, dikasih hadiah boleh menerima. Waid, orang yang menerima idoh, dikasih bisaroh boleh menerima. Muallimul ilmi, orang yang mengajarkan ilmu, guru, dikasih hadiah boleh. Muallimil Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran boleh menerima hadiah, boleh. Karena tidak ada potensi dia melakukan kecurangan, nggak ada hubungannya. Hadiah itu malah sunnah kadang itu. Kata Nabi, tahadau tahabbau, kalian saling memberi hadiahlah supaya saling mencintai, saling menyukai. Itu kalau dengan saling memberi hadiah. Hukumnya sunnah hadiah tapi kalau hadiah untuk dalam rangka sogok menyogok, ada potensi di situ korupsi, potensi berbuat tidak adil, potensi memberikan keputusan hukum yang salah, ini yang haram. Selain itu boleh seorang pegawai qadhi ini mengunjungi orang sakit, mengunjungi takziah jenazah, boleh kalau cuma seperti itu. Tetap disunahkan bagi dia ini hadir walimah, hadir acara, tapi di selain acaranya orang yang berseteru. Kalau misalnya si A dan si B sedang berseteru di pengadilan, kok hakim mendatangi acaranya yang A, yang B tidak, nah, ini yang nggak boleh. Ada potensi kecurangan juga di situ. Pokoknya tidak boleh menampakkan keberpihakan kepada salah satu yang sedang berselisih. Sekiranya kok mau ada potensi seperti itu, ya diwakilkan. Misalnya mau hadir undangan, ya diwakilkan, jangan dia sendiri. Ayak balal hadiah min ahli amalihi fa in kanat al hadiyatu fi ghairi amalihi min ghairi ahlihi lam yahrum fil asah. Tapi kalau hadiah ini dari orang yang bukan wilayahnya, misalnya dia hakim Purworejo tapi hadiahnya dari orang Kebumen, nah, ini boleh. Hadiahnya dari orang Magelang misalnya, boleh karena bukan wilayahnya. Fi ghairi amalihi ini disamakan dengan hadiah hibah, ariyah, pinjaman, diafah, jamunan, perjamuan tamu, pokoknya manfaat apapun yang bisa dihargai, dia punya harga, bahkan cuma sekedar tumpangan mobil kalau sekarang ini. Kalau dulu ruku budabah, tumpakan hewan
kendaraannya orang dulu. Sekarang ya tumpakan, tumpangan mobil, tumpangan motor itu nggak boleh itu. Ya karena tadi itu dia sudah dapat gaji dari negara, harus dilindungi kenetralannya sebagai seorang pemutus hukum. Dalam hadis tidak hanya dikatakan neraka orang yang sogok dan menerima sogok, yang menyogok dan disogok itu neraka, tapi ada riwayat lain la'anallahu rosi wal murtasi fil hukmi. Saya jelas ini, Allah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok, yang menyuap dan menerima suap dalam masalah hukum. Wa in ahda ilaihi man huwa fi mahali wilayatihi walahu khusumah wala adata lahu bil hadiyah qablaha haruma qabuluha alaihi. Kalau ada orang memberi hadiah kepada qadhi, orang yang di wilayahnya kantornya dia, mahal wilayah ya kantornya qadhi itu, hakim wilayah A, hakim wilayah B. Di wilayahnya sendiri ada orang memberi dan dia sedang ada masalah, lahu husumah, itu dia sedang punya konflik, punya urusan di pengadilan. Wala adat lebih hadiah, adatnya dia nggak biasanya memberi hadiah. Jadi bedanya suap dengan tidak itu bisa dilihat dengan kebiasaan. Misalnya orang mau nyalon, terus alasan ini hadiah dari calon. Emangnya sebelum dia nyalon itu sudah biasa memberi hadiah begitu? Kalau sebelum nyalon dia ini sudah biasa memberi, itu berarti ya memang betul sedekah, betul hadiah, orangnya memang dermawan. Jadi nyalon nggak nyalon dia ini memberi misalnya, itu berarti bukan sogok itu. Nah, ciri-cirinya begitu. Wala adah itu begitu. Biasanya itu dia ya tidak pernah bagi-bagi lah, mau nyalon saja bagi-bagi. Nah ini berarti tanda kalau ini ada suap. Bisa dilihat dengan adah kebiasaan, bisa itu. Ciri-cirinya itu kebiasaannya. Kalau memang sudah biasa, orangnya memang sering memberi, nah ini berarti dermawan dia ini, bukan karena dalam rangka nyalon ini. Tapi memberinya semua orang dikasih, wah ini ya jarang orang begitu. Biasanya ya memberi sebagian ini, tapi kalau pas mau nyalon semuanya dikasih, nah ini berarti sogok juga itu. Biasanya semuanya diberi satu desa, dia nggak mau nyalon lurah misalnya, sebelum dia nyalon lurah itu satu desa biasanya dikasih semua. Terus pas dia mau nyalon juga ngasih semua, lah itu baru itu tanda, bukan bedanya itu ciri-cirinya kalau itu bukan suap. Tapi kelihatannya zaman sekarang ya jarang, rata-ratanya ya nggak pernah tahu-taunya ngasih ini, ngebom apa nama istilahnya itu, uwur apa lah, suap lah, suap. Mau nyalon baru ngasih. Ini haruma qabuluha alaihi, haram menerimanya, haram. Dari sisi akhir orang yang mengambil itu dalam keadaan apapun haram. Kalau sesuatu yang tumbuh dari yang haram, daging yang daging yang tumbuh dari hasil makanan haram, kata Nabi, fannaru aula bihi, neraka lebih berhak membakar daging tersebut. Naudzubillah. Wa yajtanibu al-qadi al-qadha.